Tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum Ustazah mulai belajarnya, Ustazah mau tanya dulu. Setiap hari kalian harus tetap semangat belajarnya meskipun belajar kita selalu masih daring ya. Dan yang kedua, ingat tetap jaga protokol kesehatan ya. Dengan mentaati protokol 3M, kita insya Allah akan bisa terhindar dari COVID-19. Oke, baiklah anak-anakku yang sholihah, masih tetap semangat belajar ya. Baik, Ustazah tanya dulu, siapa yang hari ini sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan disiapkan terlebih dahulu bukunya dan alat tulisnya ya. Tentunya yang kedua dengan cara menyimak video Ustazah dari awal sampai akhir. Oke. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan, ista'idu lid-du'a, sam'an wa ta'ah, du'aan, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang sholihah, hari ini kita sudah selesai berdoa ya. Oke, baik, langsung kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Muatan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kalian akan belajar bahasa Indonesia, kedua PPKN, dan yang ketiga adalah matematika. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan pemberian petunjuk. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk kerjasama di rumah. Ya, dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui alat ukur benda tidak baku. Nah, materi pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan bahasa Indonesia akan membahas ungkapan pemberian petunjuk. Yang kedua PPKN, kita akan belajar bentuk kerjasama di rumah. Yang ketiga matematika, yaitu alat ukur benda dengan satuan tidak baku. Baik, kita mulai yang pertama ya. Nah, di sini kita akan belajar ungkapan petunjuk. Nah, kira-kira ungkapan petunjuk itu apa ya? Nah, ungkapan petunjuk itu adalah ungkapan yang bermaksud untuk memberikan cara mengerjakan atau membuat sesuatu secara berurutan. Nah, oke, sudah paham ya? Yang berikutnya, ayo membaca. Petunjuk merawat tanaman. Nah, di sini ada langkahnya atau cara-caranya ya. Di sini berurutan. Yang pertama, cara merawat tanaman yang pertama adalah sediakan gunting rumput, air, dan pupuk. Yang kedua, siramlah tanaman setiap hari. Yang ketiga, berikan pupuk agar tanaman subur. Yang keempat, bersihkan tanaman dari rumput liar. Yang terakhir, semprotkan pestisida alami untuk membasmi hama dan ulat. Baiklah. Tahu ya tadi caranya merawat tanaman. Oke. Sekarang, setelah membaca petunjuk merawat tanaman tadi, Dito sekarang tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Nah, kegemaran ibu berbeda dengan Dito. Ibu gemar merawat tanaman. Dito gemar bersepeda.
Walaupun demikian, mereka tetap bekerja sama dalam membersihkan rumah. Dengan bekerja sama, dapat meringankan pekerjaan yang ada. Oke. Nah, coba sekarang Ustazah menampilkan sebuah gambar di sini. Kita perhatikan baik-baik ya. Nah, gambar ini kira-kira menunjukkan gambar apa ya? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, di sini adalah gambar bekerja sama. Oke, kira-kira kerjasama itu apa ya? Oke, kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama dalam keluarga sangat penting. Walaupun hobi dalam keluarga berbeda, tetapi kerjasama harus tetap dilakukan. Nah, di sini ada contoh kerjasama di rumah. Nah, ini contoh gambarnya ya. Coba diperhatikan pada gambar ini. Contoh kerjasama di rumah. Di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan adik. Di sini juga bekerja sama. Nah, kerjasamanya apa saja ya? Nah, kita perhatikan baik-baik pada gambarnya. Yaitu yang pertama, ayah memotong rumput. Kemudian tugas yang kedua di sini ibu tuh menyapu. Kemudian kakak perempuan ini Nindi. Nindi menyiram bunga anggrek. Kemudian Dito menyiram bunga matahari. Nah, di sini mereka saling bekerja sama. Mereka selalu bekerja sama dalam membersihkan lingkungan, sehingga pekerjaan terasa ringan dan cepat terselesaikan. Oke, paham ya dari bekerja sama, kemudian contohnya kerjasama di rumah sudah dijelaskan ya. Oke, paham ya dari sini? Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar alat ukur benda dengan satuan tidak baku. Nah, coba anak-anak masih ingat dengan pelajaran menimbang benda dengan satuan tidak baku? Siapa yang masih ingat? Oke, masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar di tema 4, yaitu anak-anak sudah belajar menimbang berat benda dengan satuan tidak baku. Masih ingat ya? Oke. Di sini kita, tetapi bedanya kalau yang kemarin itu di tema 4 kita belajar menimbang benda. Kalau yang hari ini kita fokus pada yang diwarnai hitam ini ya, tulis kalimatnya, yaitu kita fokus belajar pada alat ukur. Oke, alat ukur ya. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar sebuah timbangan yang memiliki berat yang sama. Yang sebelah kiri dari layar kalian ya, sebelah kiri ada gambar 3 buah buku. Kemudian di sebelah kanannya lagi, di sini ada 8 buah jeruk. Nah, di sini posisinya dalam menimbang ini sama-sama beratnya ya, karena timbangan tersebut sama-sama lurus, ya kan? Oke, masih ingat ya? Nah, di sini menunjukkan bahwa berat 3 buah buku sama dengan berat 8 buah jeruk. Oke, sama ya posisinya. Nah, di sini jadi buah jeruk dapat dijadikan alat ukur berat tidak baku. Ingat ya, alat ukur. Alat ukur tidak baku di sini dapat digambarkan sebuah jeruk ya. Nah, di sini anak-anak, selain buah jeruk, itu juga masih banyak alat ukur yang lainnya. Misalnya, ada batu, uang logam, pensil, kelereng, dan lain-lain. Masih banyak, coba kalian perhatikan di rumah kalian atau di sekitar kalian yang dapat digunakan sebagai alat ukur
tidak baku. Oke, nanti bisa kalian cari sendiri ya bersama ayah, bunda, atau kakak. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Nah, di sini manakah yang termasuk alat ukur benda tidak baku? Ingat ya, alat ukur. Oke. Ustazah tampilkan dulu gambarnya ya. Nah, di sini gambar yang pertama ada sebuah sekantong yang berisi 3 kelereng. Kemudian gambar berikutnya ini namanya timbangan digital ya. Yang ketiga ini gambar kok. Yang keempat ini berupa batu kerikil. Yang kelima ini namanya apa? Timbangan bebek. Ya, karena bentuknya seperti bebek, kalian perhatikan ini. Ya, hampir menyerupai bebek ya. Oke, di sini yang ditanyakan kita fokus pada alat ukur. Nah, dari kelima gambar ini, manakah yang termasuk alat ukur tidak baku? Nah, kira-kira yang mana ya? Ingat ya, kemarin ada alat ukur baku dan ada alat ukur yang tidak baku. Nah, di sini mana saja yang termasuk alat ukur tidak baku? Oke, yaitu sekantong plastik yang berisi 3 kelereng. Ini tidak baku ya. Kemudian yang kedua, ada gambar kok. Dan terakhir, ada batu kerikil. Nah, 3 inilah yang dicentang di bawahnya ini ya. Ini disebut alat ukur tidak baku, ya. Oke. Baik. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kalian bisa berlatih pada buku pendamping ya. Jadi tugasnya kalian mengerjakan buku pendamping atau Buping Matematika halaman 121 nomor 1 sampai 4. Oke. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan ke guru tematik masing-masing di kelasnya ya. Nah, baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan semuanya sudah tersampaikan ya. Insya Allah semoga dengan kalian mendengarkan dan melihat video dari Ustazah, kalian bisa diberikan kepahaman oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT. Ya, baiklah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah anak-anakku yang sholihah, jangan lupa segera dikerjakan tugasnya ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.